Puisi adalah cerminan bahasa dan kebudayaan yang hidup bersama manusia. Sejak masa klasik hingga modern, puisi menjadi sarana untuk menyampaikan nilai, perasaan, dan realitas zamannya. Dalam tradisi sastra Arab klasik, Hasan bin Sabit dikenal sebagai penyair Rasulullah yang menggunakan syair sebagai media dakwah dan pembelaan Islam. Sementara itu, di era modern, Nizar Qobani hadir dengan puisi yang lebih bebas dan ekspresif, menyuarakan cinta, kemanusiaan, dan kritik sosial. Melalui video dokumenter ini, kami akan mengkaji biografi, karya, serta latar belakang kebahasaan dan kebudayaan dari kedua penyair tersebut. Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai syairun Nabi atau penyair sang Nabi. Hasan bin Sabit lahir di Yathrib atau yang biasa kenal kita sekarang adalah Madinah. Sekitar tahun 563 Masehi dari suku Khazraj. Sebelum memeluk Islam, ia sudah menjadi penyair ternama di kalangan suku Arab, bahkan sering diundang di istana Ghazanid dan Hirah. Beliau masuk Islam pada usia sekitar 60 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hasan tidak berperang dengan pedang, melainkan dengan lisan. Nabi SAW pernah bersabda, "Seranglah mereka, kaum kafir, dengan syairmu. Sesungguhnya Jibril bersamamu." Beliau wafat dalam usia yang sangat panjang, yakni kurang lebih 120 tahun, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Contoh syair atau puisi Hasan bin Sabit, salah satu baitnya yang paling masyhur adalah pujian atau maddah kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa ahsanu minka lam taruqtu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'abbin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'." Yang artinya, "Dan yang lebih baik darimu belum pernah dilihat oleh mataku, dan yang lebih tampan darimu belum pernah dilahirkan oleh wanita. Engkau diciptakan bebas dari segala cacat, seolah-olah engkau diciptakan sebagaimana yang kau inginkan sendiri." Latar belakang kebudayaan puisi Hasan bin Sabit berada pada masa transisi yang disebut periode Mukhadram, yaitu penyair yang hidup di dua zaman, yaitu Jahiliyah dan Islam. Pada masa itu, puisi bukan sekedar seni, melainkan alat propaganda atau media massa. Sebuah bait puisi bisa menjatuhkan martabat atau mengangkatnya setinggi langit. Sebelum Islam, puisi Hasan banyak berisi tentang pujian raja dan kebanggaan suku. Setelah Islam, fokusnya berubah total untuk mengubah akidah, memuji akhlak Nabi dan membalas ejekan kaum musyrikin Quraisy. Gaya bahasa yang dibawa oleh Hasan adalah gaya bahasa yang fasih namun tajam. Berbeda dengan penyair Baduy yang menggunakan kosakata sulit. Hasan cenderung menggunakan kata-kata yang mudah dipahami namun memiliki rima atau qafiyah yang kuat. Dalam puisi di atas tadi, ia menggunakan mubalaghah atau hiperbola yang indah untuk menggambarkan kesempurnaan fisik dari Nabi. Penggunaan frasa yang dimana baitnya seolah engkau diciptakan sesuai keinginanmu sendiri
adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam sastra Arab. Beliau tetap mempertahankan struktur bahrum atau metrum puisi Arab yang klasik, menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus tradisi sastra, melainkan mengisi ruhnya dengan nilai baru. Legalitas sastra dalam Islam. Kehadiran Hasan membuktikan bahwa seni atau puisi diperbolehkan dalam Islam selama tujuannya adalah kebenaran. Ini mematahkan stigma bahwa Islam anti kesenian. Hasan sangat ahli dalam hijab, namun atas arahan Nabi ia tidak mengejek silsilah atau fisik kaum Quraisy secara sembarangan, melainkan menyerang keruntuhan logika dan moralitas kesyirikan mereka. Sebagai orang Ansor, puisinya mencerminkan loyalitas total masyarakat Madinah terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit adalah bukti nyata bagaimana bakat alami bisa diubah menjadi sarana perjuangan yang mulia. Nizar Qobani merupakan seorang penyair, diplomat, dan pengacara. Beliau merupakan kelahiran dari Suriah yang banyak menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Timur Tengah, di mana ia dapat mengekspresikan dirinya dengan jauh lebih banyak daripada yang diizinkan di tanah airnya. Karyanya sering dianggap sebagai penghormatan kepada kaum perempuan, dan ia juga dengan gigih memperjuangkan hak-hak mereka dengan setara. Kehilangan saudara perempuannya karena bunuh diri sangat mengaruhi Nizar pada saat itu yang berusia 15 tahun. Saudara perempuannya bunuh diri untuk menghindari dipaksa menikahi seseorang yang tidak dicintainya. Ia lahir dengan nama Nizar Taufik Qobani pada tahun 1923 di Damaskus. Putra seorang pedagang kelas menengah, ia dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang baik dan kemudian meraih gelar sarjana hukum dari universitas di kota kelahirannya. Ia juga menekuni puisi selama kuliah dan menimbulkan kehebohan dengan menerbitkan kumpulan puisi romantis berjudul The Brunette Told Me. Dengan seringnya merujuk pada bentuk tubuh wanita, hal ini bukanlah sesuatu yang biasa diterima di masyarakat di Damaskus. Tetapi ia berhasil mendapatkan dukungan dari seorang politisi terkemuka di Departemen Pendidikan, sehingga buku tersebut disetujui dan dinyatakan dapat diterima. Ia lulus dari universitas pada tahun 1945 dan mengajar karir diplomatik yang memungkinkannya tinggal di sejumlah ibu kota termasuk Madrid dan London, dan kemudian menghabiskan waktu di Tiongkok, di mana ia menulis beberapa karya terbaiknya. Sepanjang pengasingannya yang panjang dari Suriah, ia tidak pernah melupakan Damaskus, dan ia menulis sebuah puisi berjudul Aroma Melati Damaskus sebagai penghormatan kepada kota kelahirannya. Ia menjadi jauh lebih tertarik pada isu-isu Arab setelah Perang Arab-Israel tahun 1967. Qobani memutuskan London adalah tempat yang aman setelah peperangan Arab-Israel pada tahun 1967, dan ia mendirikan penerbitannya sendiri di London pada waktu itu. Jelas bahwa ia adalah seorang nasionalis Arab yang berkomitmen, dan ia menggunakan penerbitan tersebut untuk mengungkapkan kesedihannya atas hasil perang sambil mengkritik mereka yang menurutnya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Tulisannya menjadi semakin keras seiring berjalannya waktu, dan ia menulis puisi yang secara terbuka untuk mengkritik negara-negara yang menurutnya diperintah oleh diktator. Ia tidak ditinggalkan di London saat itu, tetapi ia memang kembali ke sana pada tahun 1983 dan menghabiskan 15 tahun terakhir hidupnya di sana. Ia terjadi tak lama setelah istri keduanya tewas akibat bom gerilya di Beirut, dan peristiwa ini sangat memengaruhi Qobani dalam puisinya Balqis. Ia secara terbuka menyalahkan seluruh dunia Arab atas kematian istrinya. Berikut beberapa baris yang kuat dari puisi tersebut.
بلقيس مذبوحون حتى العظم، والأولاد لا يدرون ما يجري، ولا أدري أنا ماذا أقول. هل تقرعين الباب بعد دقائق؟ هل تخلعين المعطف الشتوي؟ هل تأتين باسمة وناظرة ومشرقة كأزهار الحقول؟ بلقيس إن زروعك الخضراء ما زالت على الحيطان باكية، ووجهك لم يزل متنقلا بين المرايا والستائر، حتى سجارتك التي أشعلتها لم تنطفئ، ودخانها ما زال يرفض أن يسافر. بلقيس مطعونون في الأعماق، والأحداق يسكنها الذهول. بلقيس كيف أخذت أيامي وأحلامي وألغيت الحدائق والفصول؟